ke depan saya kira Indonesia harus memberikan warna ke politik dunia, bukan turut serta lagi, tetapi memimpin perdamaian dunia. Konsep kita adalah menurut saya, dan ini sekarang dibutuhkan, ya, bahwa seluruh pergaulan hidup politik kita itu secara internasional harus didedikasikan semata-mata demi memuliakan kemanusiaan. Syarif Bastaman adalah seorang pengacara dan pengusaha Indonesia yang ulung. Di bidang bisnis, beliau adalah pendiri dan presiden Direktur Grup Syabas. Seorang olahragawan yang rajin menjuara bridge, Syarif saat ini juga memegang jabatan resmi sebagai berikut: Ketua Persatuan Squash Indonesia, Ketua Persatuan Jembatan Indonesia di kancah pekerjaan sosial. Ia saat ini terlibat dalam sejumlah organisasi, Ketua Suku Sunda, suku terbesar kedua di Indonesia, pendiri Setara Foundation, sebuah LSM perlindungan hak asasi manusia Indonesia. Syarif adalah sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran dan dia memiliki gelar MBA dari Southern Pacific University AS. Sobat Leader di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali. Dari Menara Kartika Chandra, Jakarta, saya Freddy Ndolu. Saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan saya atau obrolan ringan saya dengan seorang tokoh yang kita daulat sebagai business leader. Tidak lain adalah Bung Syarif Bastaman. Apa kabar, Bung? Baik, Bung Freddy. Terima kasih undangannya. Bung Syarif. Yep. Kita selalu mengujak tokoh yang punya karakter leader, ini kan pemimpin. Bagi kita, Bung Syarif, kalau leader di bahasa Inggris itu kita coba maknai begini, leader itu pejabat. Ya. Tapi leader yang di sini adalah pejuang, pemimpin. Pemimpin. Jadi ada pejabat, ada penguasa, ya, ada pemimpin. Ya. Pemimpin itu sebetulnya adalah obor inspirasi, obor nilai. Jadi pemimpin adalah leader of the value. Tapi kalau penguasa itu adalah pemimpin administratif, kan begitu. Ya, dari itu kita mau jadi leader atau kita mau jadi sekedar penguasa. Ya. Nah, jadi leader atau penguasa. Ya. Ini yang saya berpikir bahwa mengundang Kang Syarif ini pasti punya tujuan. Pasti karena pemikirannya, walaupun sekarang tidak duduk di parlemen, tapi pemikirannya selalu kita ikuti. Ya, saya kira saya pertama cukup impress, terkesan sekali, ini luar biasa studio. Banyak sekali pemimpin, leaders, dalam konteks pemberi inspirasi, pemberi values terhadap masyarakat yang menjadi bagian dari sindikasi ini. Saya kira ini luar biasa, Bung. Saya lebih suka selalu mendekatinya dari sisi ideologi. Karena saya seorang Soekarnois sejati. Sekarang kita bicara mengenai leaders, tapi saya ingin mulai itu dari platform dunia. Saya ingin melihat dunia sekarang ini dari kacamata ideologi yang saya yakini, yaitu Soekarnoism. Ideologi Soekarnoism itu adalah nasionalisme berbasis kemanusiaan, atau nasionalisme kita adalah untuk kemanusiaan atau demi kemanusiaan, kan kira-kira begitu. Nah, ini sangat relevan dengan posisi hari ini, sangat relevan, bahkan dari waktu ke waktu semakin relevan. Mengapa? Konon dunia ini kan idealnya dihuni oleh sekitar 4 miliar orang. Sekarang ini sudah 7 miliar, bahkan saya kira sudah agak lebih sekarang dari 7 miliar. Jadi artinya oversubscribe, over capacity dunia ini. Nah, kalau over capacity, maka ruang menjadi penting untuk kehidupan. Ruang itu adalah tanah dan air, kalau kata Bung Karno, kan kira-kira begitu. Tanah, air, dan udara menjadi sangat penting. Nah, dalam konteks itu, nasionalisme dibutuhkan. Karena apa? Karena bangsa Nusantara perlu ruang untuk hidup. Nah, dengan itu maka ruang itu semakin besar kan semakin bagus, semakin tidak pengap, semakin tidak sesak. Oleh karena itu maka ajaran Bung Karno demi kemanusiaan, demi kelangsungan hidup kekerabatan kita sampai anak cucu, setiap suku-suku bangsa yang hidup di kepulauan ini bisa lestari,
maka ruang yang namanya NKRI ini harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara sebesar-besarnya untuk kepentingan warganya. Gitu, itu konteksnya. Nah, jadi ajaran Bung Karno makin hari menurut saya makin penting. Bahwa ruang bagi setiap kelompok manusia itu harus dihargai, harus dikonserv sedemikian rupa sehingga tidak sembarangan kekuatan luar, kendati pun itu karena kekuatan kapital atau bahkan kekuatan senjata, bisa melakukan intervensi. Gitu. Nah, ini sekali lagi demi kemanusiaan. Oleh karena itu, ini kan kaitannya dengan politik luar negeri. Pembukaan UUD kita kan memang ada kata-kata turut serta dalam upaya perdamaian dunia. Saya merasa kata turut serta itu terlalu eufemis, terlalu merendahkan diri. Gitu. Jadi kayak sekedar berpartisipasi. Ke depan saya kira Indonesia harus memberikan warna ke politik dunia, bukan turut serta lagi, tetapi memimpin perdamaian dunia. Konsep kita adalah menurut saya, dan ini sekarang dibutuhkan, ya, bahwa seluruh pergaulan hidup politik kita itu secara internasional harus didedikasikan semata-mata demi memuliakan kemanusiaan. Ini keren. Dengan Bu Syarif ini kan kita bicara politik dan energi. Anda baru kupas sedikit tentang leader dalam ideologi atau ideologi politiknya bangsa ini. Kalau kita perhatikan, faktanya gimana tuh, Bang? Apa ada salah arah jalan atau gimana itu? Belum salah jalan, tapi belum ketemu jalannya. Dan kita yang harus memberikan peta jalan itu. Jadi kan sebetulnya era kolonialisme kan baru 70-80 tahun terakhir ini. Kita ini selesai. Kolonialisme fisik ya, artinya kehadiran fisik penjajah di suatu negara kan baru selesai kira-kira tahun 45, 47. Jadi baru 75 sampai 80 tahun yang lalu. Setelah itu kemudian diganti oleh apa? Apakah itu betul-betul kita sebetulnya secara full sudah merdeka? Tidak, kan begitu. Lalu kemudian dirancanglah pola ekonomi dunia, penguasaan dunia melalui pendekatan aturan, yaitu yang namanya aturan globalisasi, aturan PMA, aturan free trade, dan seterusnya. Sedemikian rupa sehingga setiap negara tidak boleh lagi membuat ketentuan hukum yang memproteksi dirinya, ya, tanpa memberikan izin kepada negara asing untuk masuk. Nah, di situ sebetulnya yang kemudian melahirkan globalisasi, borderless, kemudian negara-negara itu kemudian kekuasaan politiknya menjadi sangat nominal sebetulnya karena para kapitalis yang menguasai, itu yang masih terjadi sekarang. Sehingga apa? Sehingga memang ada pertumbuhan, proyek-proyek besar di negara-negara berkembang, tetapi beneficial owner-nya kan bukan kita lagi. Yang dapat benefit banyak kan bukan rakyat di daerah itu secara kebanyakan. Ada ketimpangan di situ, dan saya kira itu semua kita tahulah. Begitu. Nah, itu yang saya pikir kita harus address ke depan. Ya, saya lihat sebagai business leader, Anda juga karena pernah di politik, Anda tahu persis petanya. Tapi yang tadi disampaikan, Bung Syarif lihat kan konstitusi kita itu kan tujuan nasional. Saya melihat Cina misalnya, China dan Rusia, mereka mau perubahan kayak apa? Mereka yang mimpin. Mereka mimpin itu perubahan. Mereka mimpin bukan partisipasi, mimpin dunia. Dengan intervensi apa-apa, tapi negara itu tidak terasa. Saya kira itu yang dimaksudkan kan? Sebetulnya, walaupun itu agak terlambat. Kita dulu menganggap bahwa Cina ini makhluk aneh kan begitu. Tetapi sekarang terbukti di platform dunia sekarang ini kan, dunia terbagi dua menjadi China and the rest of the world. Sekarang ekonomi Cina dengan politik pagar bambu itu menutup diri kan begitu. Dia tidak peduli. Itu yang lebih untung. Amerika juga yang menggunakan media bagaimana menerobos itu tirai bambu, tirai besinya, Rusia dan sebagainya. Tapi terbuka malah dia mimpin, itu maksud saya itu.
Jadi Ya. Jadi didobrak. saya kira justru inilah titik di mana kita sudah harus mulai lebih banyak ke inward looking. Ya. Ya, jadi termasuk politik luar negeri juga menurut saya diarahkan untuk kepentingan dalam negeri. Berarti konstitusi kita mesti diamandemen dong ya. Sudah saatnya diamandemen lagi 25 tahun. Saya tidak berani untuk bicara sampai di situ, Ya, tapi evaluasi mungkin juga, paling tidak. itu tadi seperti yang diinspirasi oleh kata turut serta itu. Menurut saya turut serta itu terlalu minimalis. Kalau diganti kan mesti amandemen. amandemen. Iya kan? Ya, diganti atau tidak diganti percuma kalau political will-nya tidak, Ya. political praksisnya tidak Artinya tidak kita seperti mesti evaluasi. Prof. Jimli kan ke sini dia bilang sudah 25 tahun. Iya. Reformasi. Saatnya kita evaluasi kembali. Iya. Reformasi kan tidak salah. Kayak misalnya pemilihan presiden. Misalnya masa jabatan presiden. Saya mungkin orang yang berbeda ya, Kang. Walaupun Pak Harto, Bung Karno sekian lama jadi presiden. Pak Harto ada plus minusnya. Tapi itu Indonesia. Kalau menurut saya ya, karena saya lihat kalau kita 2 periode, ya kita ikut model Amerika. Jelas itu. Kalau namanya Amerika, dia sudah 2 partai yang matang. Kalau dari sistem politik, saya kira kita boleh dikatakan lebih dari 90% memang kan menjiplak Amerika. Jiplak kan? Apakah itu sesuai atau tidak sesuai? Kita sekarang sudah ada di titik ini, ya. Dan kita harus syukuri juga bahwa sampai di titik ini kita menjadi negara modern, ya, menjadi negara demokratis, begitu ya, to certain extent. Nah, ini titik di mana saya kira kita harus sudah mulai rethinking. Rethinkingnya itu dengan cara apa? Dengan cara melihat konstelasi global. Negara kita ini, NKRI kita ini, bukan negara kecil. Kita ini bukan sekedar di periferal, di pinggir-pinggir. Kita ini pemain utama dari sisi penduduk saja kita nomor 4. Ekonomi kita sudah di G20. Dari sisi lokasi geografis kita luar biasa di antara 2 benua, begitu, 2 blok. Nah, jadi menurut saya ini saatnya kita ikut mewarnai dunia secara lebih aktif, menentukan bagaimana pola hubungan internasional. Jadi bukan turut serta lagi. Bukan turut serta lagi. Saatnya memimpin perdamaian dunia. Dan slotnya itu ada, peluangnya itu ada. Karena apa? Karena lagu yang dipakai oleh so-called superpower, dalam hal ini adalah Rusia, Amerika, dan 2 itulah paling tidak, itu masih pakai lagu lama, lagu Perang Dingin, lagunya soal lagu ekspansi, lagu okupasi, kan begitu. Nah, jadi betul-betul hard power menurut saya. Indonesia bisa mulai menebarkan virus-virus soft power. Saya kira sudah ya. Sekarang ini sedang proses harus lebih, menurut saya harus lebih kencang lagi. Di antaranya soal ide-ide kemanusiaan, soal ide-ide mengenai hak-hak rakyat, masyarakat adat, hak-hak rakyat. Berarti kalau kita menjadi pemimpin perdamaian dunia, harusnya kemarin G20 kita bisa menemukan formulanya, model. Misalnya kita minta Amerika jamin Putin ke Jakarta, ke Bali, ngopi bareng dulu, ya kan? Sejauh yang bisa dilakukan oleh Pak Presiden, saya kira beliau sudah berusaha untuk mendatangkan semua dan kita duduk lebih bareng gitu, lebih lebih informal harusnya. Tapi nyatanya Putin tidak mau datang kan alasannya katanya keamanan katanya. Ya, jadi artinya itu menunjukkan bahwa derajat keakraban di antara para pemimpin dunia ini memang lagi tidak ada di situ. Bayangkan zaman Bung Karno dulu. Bung Karno kan bisa selesaikan ini semua dengan minum dan cerut. Obrolannya seperti kita sebagai kawan gitu. Nah, saya kira itu ada peluang itu karena terlalu kaku ini. Kayak di parlemen juga misalnya dulu di konstituante kayak Musso dan Sabah Syahrir pulang di dalam mereka bertunjuk-tunjuk tapi berdebatnya panas. Tapi keluar mereka tanya gimana keluarga naik sepeda bareng pulang. Saya kira keren banget ya. Betul. Jadi memang kita memerlukan ada pemimpin dari Indonesia ini
dan itu peluangnya bagus untuk menjadi icebreaker. Gaya Bung Karno, diplomasi Bung Karno luar biasa itu. Ya kan, luar biasa, lebih ke personal. Nah, Kang Syarif iya. ini kan lahir 12 Juni, lahirnya bulannya Bung Karno, jadi kayaknya terinternalisasi habis nih pemikiran-pemikiran Bung Iya, Karno. iya. Sobat, kita break sejenak untuk sesi berikut. Sobat, kita masih bersama Kang Syarif Bastaman. Ini mungkin lama sekali dia tidak muncul di TV-TV ini. Pemikirannya bagus ini. Kang Syarif, tadi kita udah bicara soal bagaimana fakta-fakta sebagai leader, sebagai ideolog Soekarno, bagaimana hubungan luar negeri dan sebagainya. Salah satu yang saya tertarik itu adalah memang kita harus berani evaluasi konstitusi kita sampai kepada poin-poin dalam amandemen itu yang mungkin kata-katanya mungkin kalau perlu kita sesuaikan, kayak misalnya kata turut serta itu perlu juga dipikirkan di apakah menjadi leader, jadi pemimpin dunia dalam perdamaian dunia, karena memang sekarang agak sulit. Kayaknya semua bilang, wah nggak bisa, ini sudah traktatnya udah begitu. Jadi PBB juga bingung sekarang ini kan, kayak misalnya Ukraina dan Soviet ya Kang ya. ya. Terjebak kayaknya mereka. Saya kira ya. Jadi kalau tahun 55 Bung Karno sudah menginisiasi sebetulnya dengan Konferensi Asia Afrika yang melahirkan non-blok, sebetulnya itu sudah menjadi bentuk, sebetulnya Indonesia punya track record di situ. Bahwa kita ini bisa non-blok ya. mewarnai dunia. Jadi melahirkan kekuatan ketiga kan. Sekarang tidak ada kekuatan ketiga itu. Ya kan? Ada blok barat, blok timur, sisanya ini. Tapi faktanya masih ada. Dan lagunya masih lagu lama. Kan begitu. Lagu Perang Dingin. Nah, kenapa saya bilang lagu lama? Nah, sekarang kita lihat platform hari ini dunia. Eropa itu sudah masa lalu. Growth itu ada di Asia, lebih spesifik lagi di Asia Tenggara. Jadi hari ini adalah, atau abad ini adalah abad Asia. Dan salah satu leader di Asia, karena jumlah penduduk, dan juga karena itu menjadi kekuatan ekonomi, adalah Indonesia, India, China. Indonesia dengan Jepang, kira-kira 20 tahun yang lalu, itu ekonomi kita mungkin 1:10. Sekarang dengan Jepang kita sudah hampir head to head kira-kira begitu. Jadi kita ini besar dan besarnya juga karena besar jumlah penduduknya. Nah oleh karena itu kita sudah harus mulai menjadi pewarna dunia, ya mengingatkan mereka ya yang dua tradisional superpower ini bahwa mereka ini lagu lama sudah salah. Sekarang salah satu yang konkretnya itu seperti apa? Kan kalau dulu abad lalu atau ya abad lalu lah kira-kira begitu kan jargon dunia itu adalah growth and exploitation, ya kan, eksploitasi minyak dan pertumbuhan. Sekarang abad milenial ini kan sebetulnya keywords-nya sudah berubah, collaboration and sustainability. Di dalamnya ada soal-soal kemanusiaan. Soal hak hidup seluruhnya, equality before dunia udah terkoneksi lah dengan, betul. Jadi sekarang dunia lebih flat, lebih datar. Nah, tapi ini yang kita harus mulai mewarnai. Pak Jokowi kan sudah datang. Saya lihat cara duduk saja dengan Rusia waktu itu ke Rusia. Semua tokoh-tokoh dunia, presiden-presiden, perdana menteri datang duduk itu di meja panjang. Pak Jokowi sudah diterima dalam 2 kursi. Itu kan indikasi bahwa mereka menghormati kebesaran Indonesia. Artinya berarti harus langkah berikutnya Pak Jokowi datang lagi untuk menyelesaikan masalah Ukraina ini. Bisa datang. Bisa itu saya kira Pak Presiden pasti memikirkan hal itu. Tetapi saya ingin menafsir itu bahwa itu menunjukkan Indonesia ini besar. Betul. Di mata Rusia Indonesia besar. Dan memang besar. Besar, betul. Nah, kayak kita lihat, waktu Pak Jokowi datang sebenarnya usahanya soal, krisis pangan dunia ini. Mengantisipasi supaya
ini masalah kemanusiaan, Ya. pangan ini masalah gandum dan Ya. saya kira energi juga ya. Betul. Kenapa Rusia membolehkan Cina dan India? Itu yang saya bilang itu lagu lama. Jadi lagu lama di dalam politik dunia itu yang diterapkan oleh dua blok ini kan soal derivatifnya salah satunya adalah embargo. Soal tidak ada freedom untuk bertransaksi. Nah, ini yang saya kira ada peluang bagus bagi kita, bagi Indonesia untuk sampaikan ke dunia bahwa kalian boleh berkonflik, tapi kita harus sepakat bahwa hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, basic needs dalam hal ini adalah energi dan food, tidak boleh dilibatkan dalam politik. Kan abad lalu atau lagu lama kan selalu bilang bahwa energy is political related business. Bahkan food juga seperti itu. Soal-soal sanksi, soal embargo itu tidak boleh lagi ada. Berarti ini ada salah di mana nih? Begitu Rusia serbu Ukraina, itu langsung embargo. Sanksi. Itu termasuk ekonomi juga, iya, energi segala macam kan? Rusia lawan Ukraina. Lalu yang kerepotan kan bukan hanya Ukraine kan, yang kerepotan hidupnya kan semua negara Eropa karena suplai gas di stop, kan artinya beli gas jadi mahal. Nah hal-hal seperti ini menurut saya basic needs termasuk di dalamnya adalah energi yang paling utama. Itu PBB berarti ya. Energi itu jangan kemudian disandera ke politics. Kalau energi ini disepakati, food disepakati tidak masuk di dalam reason to conflict ya. Maka sebetulnya nantinya tidak akan ada konflik tuh. Berarti mesti ratifikasi masalah kesepakatan global. Di PBB global ini, di PBB ya. Betul, dan menurut saya itu bisa. Bisa ya. Itu karena hampir semua konflik karena energi. Betul. Coba energi ini kita ini kan. Nah, seperti yang saya pernah sampaikan kan kita mau beli, Pak Presiden sudah ke Rusia, mau beli minyak diberikan oleh Putin secara khusus begitu, dengan harga juga murah, bahkan boleh dibayar pakai rupiah. Tapi apalah cur, kita tidak bisa eksekusi. Karena memang tidak diperbolehkan oleh Amerika karena Rusia kena sanksi. Padahal kita tidak sedang bikin aliansi dengan Rusia. Ini demi kemanusiaan. Demi kehidupan masyarakat Indonesia di sini. Kok tidak terdengar ya kayak semacam ini? Itu bulan Agustus tahun lalu Pak Presiden sudah kirim. Secara tidak terpublikasi. Memang tidak terpublikasi. Tapi pada faktanya kita tidak bisa eksekusi itu. Oh begitu ya? Tidak bisa eksekusi itu. Padahal harganya murah, bayarnya pakai rupiah. Kenapa? Kok Cina dan ini kok bisa ya? Nah, dan kemudian ada negara yang bandel lah gitu kan, walaupun dilarang Amerika seperti India. India sekarang menangguk banyak untung, dia beli itu minyak murah dari Rusia. Kita beli dari sana, bisa aja kita beli dari. Iya kan, kemudian dia refine, dia jual dalam bentuk produk. Kita mungkin minta maaf kurang berani, kan begitu. Tapi kalau Pak Jokowi kan sudah lakukan kayak WTO. Itu boksit segala macam raw material. Pak Jokowi luar biasa menurut saya, termasuk juga soal gandum kan kita kemudian dapat alokasi. Ke Rusia juga kita mau beli minyak. Jadi pada level beliau sih luar biasa, tapi mohon maaf pada ujungnya soal rencana impor minyak dari Rusia kan tidak bisa kita ini kan jalankan. Ini hanya ketakutan tanda kutip atau karena ada ratifikasi? Tidak ada ratifikasi. Saya kira itu bukan bayang-bayang saja. Bukan produk hukum. Berarti ini bayang-bayang saja nih. Iya. Kita lakukan juga tidak masalah. Mungkin tapi artinya kan kita tidak mau juga menyinggung Amerika, ya kan, karena Amerika lagi sangat kencang dengan Rusia, sangat tensinya tinggi sekali. Tapi sebetulnya mungkin ya, ini menurut ini saya demi kemanusiaan karena kita habis pandemi kan begitu. Betul. Bolehlah diizinkan gitu kan. Tapi beberapa juta barrel. India saya kira juga komunikasi kok itu. Dia pasti minta mungkin seperti apa Nah itu yang saya maksud bahwa demi kemanusiaan itu kita harusnya bisa menerobos political barrier ya.
Juga makanan, bayangkan kalau kita kemarin tidak berhasil import gandum dari Ukraine, kan harga gandum, harga food di sini, inflasi dan seterusnya menjadi tinggi, dan itu kemanusiaan sekali lagi. Tapi omong-omong, tahun berapa ya di DPR ya? Terakhir 2014. 2014 ya? Ya. Satu periode aja? Satu periode. Cukup? Satu periode sudah merasa cukup apa gimana? Politics is in blood kan sebetulnya, tidak harus menjadi pejabat politik, tetapi saya tidak bisa steril dari pemikiran politik karena itu ada di dalam darah, di dalam hati, di dalam pikiran. Jadi saya pasti selalu hands on. Masalahnya banyak tokoh anggota dewan yang kayak kalau bisa saya lebih menerjemahkan politik sebagai values ya, sebagai nilai-nilai yang saya anut. Jadi tidak perlu saya harus menjadi pejabat, itu yang pertama. Yang kedua, memang ketika itu saya di Komisi 7 ada konflik of interest menurut saya secara etika, karena saya ada bisnis minyak juga, jadi saya pikir tidak cocok regulator dan player kita, kan itu konflik of interest. Jadi bisnis dan politik Anda bisa bersinggungan, bisa konflik of interest. Bisa terjadi konflik of interest sehingga Anda memilih bisnis. Iya. Supaya politik ditinggalkan, benar-benar jalan politik yang benar. Politik bukan politik ditinggalkan, tetapi kedudukan sebagai regulator jabatan politik. Anda meninggalkan jabatan politik. Iya. Memilih jabatan bisnis, iya. Urusan bisnis. Iya. Ya ini sama juga ya kalau kita bicara soal politik dan. Kalau bagi saya begini ya, penguasa dan pengusaha itu dua sisi rel. Jadi dia harus berjalan seiring, tapi berjarak. Karena kalau penguasa dan pengusaha relnya nyambung begini, keretanya terguling, Bung. Itu yang kita sebut sebagai KKN kan. Saya ini baru ketemu seorang tokoh ya yang mengambil jalan hidup, keputusan. Politik nih orang semua lagi gandrung. Kalau bisa bisnismen juga meningkatkan bisnisnya, dia masuk ke politik. Ya. Bahkan kalau kita tidak ini di DPR tuh mostly banyak berbisnis gitu. Tapi kenapa? Kan lebih bagus berbisnis duduk di politik, tapi bisnis tetap terjaga, kan ada yang ngurus. Saya kira itu soal karakter. Karakter saya memang begitu. Ada beberapa kawan akrab terus menjadi pejabat publik. Selama dia jadi pejabat publik, saya lebih baik mundur. Dan kalaupun kita berkomunikasi misalnya lewat WA, saya komunikasi sangat formal, saya memanggil Pak Menteri atau Pak Gubernur atau itu, jadi bukan lagi lu gua gitu. Itu saya. Jadi saya memang tidak suka begitu karena saya harus menghormati jabatannya. Iya, betul. Berarti masih PDIP di era oposisi, Bung Syarif masih berada di sana ya, di oposisi. Oposisi, iya waktu itu oposisi ya. Oposisi terhadap pemerintahan SBY dulu. Justru PDI Perjuangan menang, saya lebih suka di luar. Mengambil posisi berbisnis. Iya. Sebenarnya di samping itu, tapi renungannya seperti apa supaya bagaimana membuat ada partai ini agar lebih kelihatan roh nasionalismenya dengan politik is politik, bisnis is bisnis, apa gimana berkira sebelum? Pertama itu soal etika, ya ada satu soal etika. Bagi saya, kalau kita ingin kaya begitu ya, jangan jadi pejabat. Tetapi bukan berarti kita steril dari politik. Aktif tetap di politik, memberikan values, memberikan nilai-nilai. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mungkin keluar dari mengkhianati ideologi yang saya yakini sampai sekarang, yaitu nasionalisme Bung Karno, karena itu bagi saya adalah semacam DNA. Dan karena DNA itu melahirkan keyakinan, dan keyakinan saya adalah Soekarnoism rules itu akan menjamin kelangsungan NKRI. Nah, oleh karena itu, dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan saya akan selalu berupaya agar pihak-pihak, kelompok politik, partai politik, terutama PDI Perjuangan, itu utuh dan bisa memimpin negara ini. Dengan itu, maka saya boleh optimis. Indonesia kita seluas ini, itu akan utuh. Sekali lagi tadi, ruang itu penting. Ruang itu penting. Karena makin kecil, Bung, bargaining position kita makin lemah.
Betul. Jadi Bung Syarif ini, tadi awal kan kita bicara ketuhanan yang Maha Esa yang dibilang Bung Karno. Anda maknai dalam berpolitik, action dalam politik. Artinya Anda memisahkan politik dan bisnis ini. Ini juga sama kan, orang bicara politik agama, ya kan? Anda atau mentuburkan antara kepentingan hubungan antara umat beragama ini, jangan sampai gaduh dan sebagainya, jangan sampai. Sebenarnya Anda sudah bicara pemikiran Bung Karno itu tentang ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya, Bung Karno itu menurut saya tahun itu saja, tahun 20-an, tahun 30-an, 40-an, sudah jauh lebih maju dari minta maaf bangsa kita hari ini. Luar biasa. Ya, terbukti salah satunya adalah dengan konsepsi ketuhanan yang Maha Esa itu. Bung Karno adalah orang yang sudah menemukan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan agama. Jadi agama bagi beliau sudah lewat, sudah Tuhan. Karena tafsir pertama dari ketuhanan yang Maha Esa menurut Bung Karno adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Tuhan yang apa? Tuhan yang Esa. Sesuai agama masing-masing. Esa itu apa? Esa itu adalah universe. Nah, maknanya dari kalimat ini adalah kalau kita memang membutuhkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, kita itu harus open mind, harus bersikap terbuka. Dimanapun ajaran Tuhan itu pasti ada. Oleh karena itu, jangan kita dibatasi oleh kitab. Jadi, kalau ada sesuatu yang menurut kamu itu adalah ajaran Tuhan, ada sifat-sifat ilahiyah di situ, walaupun bukan dari kitab kamu ambil. Tapi, kalaupun dari kitab kamu, tapi menurut kamu ini tidak sesuai dengan konsep kamu tentang ilahiyah, jangan laksanakan. Itu, jadi kita bisa meramu, bisa mengambil semua. Dengan itu maka kita punya kerukunan yang luar biasa, dan istilah Gus Dur luar biasa. Jangan menuhankan agama. Itu sekarang menurut saya, minta maaf dengan segala hormat, kita mengalami penurunan. Gitu, mengalami banalisasi, minta maaf. Agama bukan ciptaan Tuhan. Tuhan tidak menciptakan agama, dan agama tidak menyelamatkan. Tapi Bung Syarif sendiri kan sekarang berbisnis di minyak. Apakah minyak itu kan kental dengan politik gitu? Dalam skala global ya. Dalam skala global ya. Tapi saya kan tidak dalam skala global. Kecil aja. Tapi mungkin perlu pemikiran-pemikiran yang tadi itu, bagaimana supaya politik dunia perang atau apapun jangan dikaitkan dengan, tapi tetap saja juga digunakan juga gitu kan. Indonesia ini kan mengimpor minyak itu 1 juta barel lebih sehari, Bung. Dan devisa kita itu kesedot luar biasa, ratusan miliar dolar setiap tahun. Jadi saya kira adalah manusiawi gitu ya, untuk kita kemudian mencari minyak murah dari manapun tanpa harus ada political barrier. Itu pesannya. Dan negara seperti Indonesia, apalagi yang lebih kecil dari Indonesia devisanya, misalnya daya belinya, terus dia tidak bisa beli minyak, akhirnya kemudian semakin ada social unrest di situ, karena inflasi dan seterusnya, ada pemiskinan massal. Ini kan tidak adil. Oke, saya mau tanya soal pemikiran sebagai Soekarnois dengan pemikiran Bung Karno tentang minyak ini, energi ini. Tapi kita break. Sobat Leader, kita masih bersama Bung Syarif dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Dan kita masih bicara seputar bisnis dan politik. Ini juga sama juga agama dan politik. Tapi ya, orang sekarang tidak mau, pokoknya pisah agama dan politik, ingin menyatu. Ada juga yang ingin politik dan bisnis tetap menyatu. Saya di DPR juga, tapi saya juga boleh berbisnis. Tapi tokoh yang satu ini mengambil sikap politik dan bisnis harus berpisah dalam soal jabatan. Kalau beliau punya jabatan bisnis, dia mengundurkan diri dari politik. Ini keren.
Tapi Kang, tadi yang saya sampaikan Bung Karno itu, pemikiran Bung Karno soal energi ini. Sebagai seorang Soekarnois, saya tahu Anda anak ideolognya Bung Karno. Bagaimana Anda melihat energi ini dan kacamata Bung Karno? Ya, sekali lagi nasionalisme Bung Karno adalah nasionalisme berbasis kemanusiaan, atau nasionalisme kita adalah demi kemanusiaan, kan begitu. Jadi tujuan akhirnya adalah kemanusiaan. Jadi Bung Karno adalah orang yang sangat memuliakan manusia, begitu. Nah, jadi konteks energi ini juga sebetulnya sekarang semakin relevan untuk agar energi ini dipisahkan dari konflik kepentingan kekuasaan demi kemanusiaan. Karena energi adalah sudah terlanjur begitu ya. Karena kita masuk di dalam, sudah 200 tahun yang lalu kita masuk di era industri, energi adalah memegang peranan yang sangat penting, maka sebetulnya energi harus menurut saya mulai sekarang disterilkan dari politik. Apalagi sekarang kan kita energinya sudah akan bergeser dari energi fosil menjadi energi hijau. Dunia sudah menyadari bahwa eksploitasi karbon, eksploitasi fosil ini yang sangat eksesif ini menyebabkan dunia mengalami global warming, mengalami katastrofi di mana-mana. Nah, sekarang dunia sudah punya nilai baru bahwa fosil akan diakhiri. Saya kira tahun 30, tahun 50 sudah totally berakhir. Walaupun kan penggantinya yang sustainable, yang green energy belum terlalu siap, apalagi sekarang dengan perang, maka kebutuhan terhadap fosil, energi fosil, minyak, gas, batu bara, mungkin sampai 30 tahun yang akan datang masih sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu maka di sisa yang ada ini, pendekatan kita ini menurut saya harus ada kesepakatan global bahwa kita berhemat soal ini, lalu kemudian distribusi yang berkeadilan. Jangan dikaitkan dengan politics. Lupakan atau tanggalkan idiom lama atau jargon lama yang mengatakan bahwa energy is political related business, tapi energi adalah justru humanity related business. Jadi atau business for humanitarian, untuk kemanusiaan. Saya kira itu, dan itu menurut saya ada peluang bagi kita untuk mulai menyampaikan itu ke dunia, karena itu tadi kita mengalami, loh kok sekasar ini gitu ya. Beli saja tidak boleh, bahkan 1 liter pun kita tidak boleh beli hanya gara-gara lu mau temenan sama gua atau mau temenan sama dia, kan itu cilaka menurut saya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah kita memang kemudian harus melakukan konservasi dunia, kan. Nah, oleh karena itu Indonesia juga akan menjadi menurut saya salah satu leader lagi dalam kita shifting dari era energi fosil ke energi yang hijau. Karena apa? Karena hutan kita, tanah kita yang luas. Tanah kita yang luas membuat peluang kita untuk kemudian melakukan regreenery atau penghijauan kembali, mengembalikan alam. Karena kita memasuki era di mana memperbaiki alam means bisnis sekarang, kan. Jadi kalau dulu mengeksploitasi alam means bisnis, sekarang memperbaiki alam means bisnis. Saya kira Indonesia juga akan menjadi leaders di situ. Karena apa? Karena kalau kita bicara Eropa sudah tidak bisa banyak diharapkan. Karena kita bicara sekarang ini kan soal penurunan suhu dunia, soal paru-paru dunia. Paru-paru dunia ini Indonesia punya peluang dari mulai mangrove, hutan alam, gambut, dan seterusnya. Menurut saya bisa menjadi pewarna dari kebijakan dunia, bukan sekedar ikut-ikutan di mana platformnya atau frameworknya atau tata laksananya let's say pihak barat yang menentukan, tetapi justru kita menurut saya sebagai negara yang memiliki potensi besar untuk itu, justru kita ikut mewarnai dunia. Misalnya tentang tata cara perdagangan karbon, penghitungan karbon, tata laksana bisnisnya, dan seterusnya. Menurut saya Indonesia harus di depan, menjadi leader. Tapi
Tapi sekarang ini kan sudah berproses kan, sudah berproses. Mengarah ke sana, sudah on track kan? Ya. Jadi sekarang ini orang yang melakukan konservasi, melakukan mencegah deforestrisasi, melakukan reforestrisasi kan ada nilainya. Ya. Terutama untuk misalnya mangrove, gambut begitu. Tapi poin saya adalah ini kan semua cetak birunya itu kan ditetapkan di PBB, ada lembaga untuk itu. Poin saya adalah kita tidak turut serta, gitu maksud saya. Tidak sekedar turut serta, tetapi kita jadi leader. Betul. Karena kita pemain utama di isu ini. Begitu. Saya kira memang di semua lini, Bung, kalau ada leader, itu kita, karena gini, pejabat itu kan selalu bermain di putaran semacam kuda pedati. Dia nggak boleh keluar dari situ, karena bisa kena, gitu. KPK menyoroti dari situ juga. Jadi, kayak ada proyek, ada anggaran, sudah turun, harus dilaksanakan. Walaupun gedung itu tidak bermanfaat, harus dibangun. Kalau nggak dibangun, uangnya kembali. Kalau terlambat didenda, kan begitu kan? Ini yang kenapa pembangunan itu mangkrak dan sebagainya. Nah, ini juga politik juga kan? Jadi bagaimana mencari pemimpin di parlemen, di semua lini itu, harus dimunculkan leader-leader itu. Setuju. Supaya tidak terintegritas, sudah ada anggaran, sudah turun. Terlalu kecil gitu menurut saya kan. Jadi minyak ini pun di luar mungkin tunggu kita. Tapi bisa mereka kilik-kilik next leadernya, next pemimpin Indonesia ke depan, dikilik bisa diikuti. Kalau diterima atau terpilih, dia merasa dia yang endorse, ya kan? Maka kembali lagi, kan tidak ada gratis kan? Iya. Dan kita tahu, apalagi kelakuan superpower, mungkin lebih khusus Amerika begitu, ya itu tadi, there is no freelance, pasti mereka punya kepentingan, dan kepentingan yang paling nyata adalah saya kira politik luar negeri Amerika kasat mata bahwa apapun yang bisa melemahkan suatu negara atau punya faktor destruksi di dalam negara itu, dia akan support. Saya berharap menjelang akhir Presiden Jokowi itu sudah ada satu blueprint nasionalisme, energi kita segala macam. Jadi semacam blueprint entah dalam bentuk undang-undang atau apa namanya, tapi sudah menjadi semacam landasan. Setuju. Karena sekarang ini kan isu makin menarik ketika misalnya Duta Besar Amerika berkunjung ke PKS. Terjadilah viral berita kalau Amerika mendukung PKS. Sesuatu yang masuk akal. Karena yaitu yang seperti saya katakan sebelumnya itu, ada unsur itu. Sebenarnya Amerika hanya mengetes kita doang. Karena sudah suatu kebiasaan. Dari zamannya, mungkin setelah Bung Karno mau jatuh pun, sudah ini kalau permainan intelijen. Pak Harto mau jatuh pun ada permainan intelijen Amerika. Dia yang kasih, dia juga yang tarik. Begitu juga presiden-presiden berikutnya. Sampai Bu Mega juga kita dengar isu itu. Nah sekarang, kalau pikir-pikir, Amerika mana mungkin. Tapi di mana kepentingan dia bisa ini, ya dia ambil ya. Karena kalau lawan itu melemah dengan sendirinya tanpa diserang, kan bagi mereka kan enak, senang-senang saja. Make things more simple kan, kira-kira gitu. Kalau sekarang Indonesia makin hari makin kuat segala macam kan, saingan juga. Itu yang saya tertarik dengan pernyataan Kang Syarif bahwa Indonesia jadi leader. Betul. Leader dalam soal energi dan segala macam. Pilihan kita adalah dunia, pilihan kita tidak lagi mundur ya. Tetapi kita sudah picking up sekarang, sudah di G20, banyak peramal mengatakan tahun 50 kita nomor 4 di dunia secara ekonomi. Ini sudah harus mulai diwarnai, harus mulai kita sadari bahwa kita itu adalah something special, something important di dunia ini. Tegakkan bendera kita setinggi, tegakkan ideologinya, seperti apa pidato Bung Karno di
PBB. Tetapi kita dengan wajah yang baru. Wajah baru itu wajah yang kekinian lah, yang isunya itu tadi seperti tadi saya katakan lebih manusiawi. Jadi kita adalah bangsa yang membawa nilai-nilai baru tentang kemanusiaan, tentang sustainability, tentang kolaborasi, tentang keadilan begitu. Nah, khusus soal energi ini, saya ingin agak bedah sedikit lebih detail. Saya kira sikap kita terhadap fosil, menurut saya, kita juga harus tegas. Bahwa kita bersuara di tingkat dunia bahwa di ujung era fosil ini, pendekatan kita terhadap fosil itu, batu bara, minyak, dan gas, itu adalah berhemat. Berhemat, distribusi yang berkeadilan. Jauhkan dari politik, sehingga semuanya secara proporsional kebagian. Untuk kemanusiaan, sehingga growth di masing-masing negara bisa terjamin baik. Nah, yang kedua, yang berikutnya kita masuk ke yang sustainable, yang green energy. Green energy kita punya resources, punya modal sangat kuat karena wilayah kita luas sekali. Nah, oleh karena itu, maka kita juga harus mewarnai blueprint-nya. Nah, blueprint-nya itu apa? Menurut saya simpelnya adalah biarkan Indonesia dengan local wisdom-nya memperbaiki alamnya. Dengan itu maka partisipasi rakyat itu kita hargai. Jadi jangan mereka yang mendikte perbaikan itu. Kalau menanam, kalau memperbaiki hutan, kita lebih jago dari mereka dan kita lebih tahu alam kita. Kok diajarin kita? Tidak perlu diajarin. Yang mereka harus bantu kita adalah dalam konteks monetisasinya, kapitalisasinya. Kalau gua udah bikin hijau nih, kalian kan menikmati nih, udara makin bagus segala macam. Apa apresiasi kalian secara ekonomi? Dulu ada program debt swap itu harus dilakukan. Ya. Dan sampai hari ini tidak kedengaran itu. Betul. Harusnya kan dia suruh kita jaga hutan Kalimantan. Ya. Pak Jokowi kan bikin green energy, hutan yang nanti bangun sudah ada konsepnya. Itu harus benar-benar ada utang kita juga, negara-negara itu mesti bukan mikirin. hanya hutang, mungkin ada semacam shares lah kepada penurunan emisi ini, dan di mana shares kita nantinya tinggi itu harus ada apresiasi, ada harga, ada monetisasi terhadap itu. Itu. Nah, berikutnya juga saya ingin menyoroti soal food, makanan. Kan setelah krisis energi ini dunia dihadapkan pada krisis makanan sebetulnya. Itu kan karena dari climate semuanya itu kemudian ujungnya kan ke krisis makanan. Makan ini juga krisis karena gaya hidup. Begitu. Jadi saya kira kita juga kalau bisa melakukan kampanye global, gerakan global, bahwa makan itu harus sesimpel mungkin, sependek mungkin rantainya, dan selokal mungkin. Begitu. Nah, sekarang kan orang gaya hidup ya. Gaya hidup kita masuk ke restoran mahal begitu, misalnya makan wagyu begitu, dan kita dengan bangga mengatakan bahwa wagyu ini dari Jepang, dari Pulau Kobe, kemudian tomatnya dari mana, dan seterusnya wine-nya dari mana begitu. Jadi untuk satu piring makanan itu bisa dibayangkan effortnya luar biasa, dan itu merusak ozon dunia kan, karena dengan refrigerator. Itu bisa ditemukan di sini, bisa dibikin di sini. Nah, jadi seharusnya itu bisa dibikin lokal gitu. Ada gerakan yang disebut lokavor, makanan orang yang hanya makan lokal. Makan lokal itu makan yang katakanlah radiusnya sampai 70 kilo. Begitu. Jadi bukan berarti kita tidak bisa masak Jepang, tapi bahannya lokal. Nah, ini kalau Indonesia melakukan gerakan seperti ini, memimpin gerakan seperti ini, menjadi nilai baru, Indonesia akan menjadi idola dunia. Itu yang dunia nunggu-nunggu. Sebenarnya sedikit lagi sebenarnya. Tapi itu harus ada semacam kolaborasi and sustainability. Jadi kayaknya Indonesia ini udah saatnya berpikir estafet peradaban ini. Dia melanjutkan yang sudah ada. Jadi tidak memikirkan bagaimana ini kolaborasi. Saya ingat anak Nono, dari anak yang juara matematika yang diviralkan, itu di kampung di Kupang itu, saya itu ada mungkin ada 150 km dari situ.
itu makannya sayur marungga. Kita ini dulu dididik pakai itu. Makanan itu pulang dibikin sayur marungga tuh kayak sayur kelor. Tuh Mas, nanti pakai sambal aja. Karena pakai ikan, kuah kayak gitu-gitu. Dan itu kalau disuntikan energi, suntikan gizi anak-anak itu kuat, itu. Setuju. Jadi memang terbukti bahwa pola hidup ya, terutama pola makan yang sangat alami dan rantainya pendek itu dari mulai menanam memetik terus makan itu semakin pendek semakin baik. Jadi industrialisasi makanan itu harus sudah mulai dikurangi menurut saya. Ini benar. Ini kita mesti ngobrol khusus case ini nih. Kang Syarif ini punya di luar itu tokoh kayak tokoh admire gitu. Siapa yang? Ya Gandhi ya? Ya Mandela, ya Che Guevara. Oh gitu ya? Iya. Itu karena apa? Karena ada nilai apa yang di... Saya suka orang-orang yang... saya simpati pertama pada orang-orang yang dizolimi, yang tertindas, dan orang yang berjuang melawan penindasan. Itu pasti saya suka. Gitu. Kalau di dalam negeri, Bung Karno ya? Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Tan Malaka. Tokoh-tokoh berbeda itu, mereka kan berbeda itu. Iya. Kenapa dilihat perbedaan mereka tuh kenapa? Unik masing-masing. Saya kira Tan Malaka itu yang paling unik menurut saya. Syahrir juga berani beda. Bung Hatta juga berani beda dengan Bung Karno sehingga dia mundur sebagai wakil presiden kan. Hanya 10 tahun dari 30 tahun, 20 tahunan Bung Karno jadi presiden kan. Sisanya nggak ada wakil presiden. Saya kira itu menunjukkan sikap. Tapi mereka tetap bersahabat. Tetap sangat bersahabat. Itu yang saya salut luar biasa. Bung Syarif, Kang Syarif, Anda ini leader. Pemikiran Anda seorang pejuang di dalam bisnis maupun politik, di mana Anda lakukan itu sama dengan pemikiran di leader ini. Sehingga kenapa kita ajak Kang Syarif ke sini untuk kita berdiskusi, membongkar pemikiran-pemikiran. Karena leader, itu yang makna tadi sudah disampaikan. Kira-kira apa kata-kata akhir Anda untuk, kan kita mau closing. Oke, saya kira kalau kita bicara soal leader, sebetulnya kita sedang merumuskan konsepsi. Gitu. Jadi konsepsi yang kita sepakati bersama sebagai obor bersama. Begitu. Dan itu adalah harus dalam bentuk konsepsi. Jadi tidak melekat kepada orang. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita harus sudah mulai belajar mengikuti apa, bukan mengikuti siapa. Karena kadang masyarakat kita masih karena siapa itu dia ikut. Walaupun yang dikeluarkan apanya dari si siapa belum tentu secara logika atau akal sehat baik. Tapi bisa membabi buta mengikuti. Saya mengikuti Bung Karno karena apanya yang dilakukan oleh Bung Karno. Dalam konteks Bung Karno siapa, kepribadiannya yang lain-lain, karena banyak hal negatif juga, kan setiap orang kan pasti ada positif negatif. Tetapi pemikiran Bung Karno tentang bangsa, tentang manusia, tentang tanah air, itu semakin hari semakin relevan, semakin tidak bisa dibantah, dan oleh karena itu saya makin hari makin fanatik dengan pemikiran itu. Terima kasih, Kang. Terima kasih. Sobat Leader, itulah Kang Syarif Bastaman, seorang bisnis leader. Dulu kalau di parlemen kita kenal sebagai political leader. Tapi, saudara, ada satu kalimat yang menarik di leader ini. Indonesia harus jadi leader perdamaian dunia. Dengan cara apa? Bagaimana kita berkolaborasi, bagaimana kita berkomunikasi, terus membuat konsep-konsep baru tentang leader, tentang bagaimana memimpin, bagaimana menjadi pemimpin pejuang, bagaimana menjadi apapun Anda. Anda sebagai wartawan, jadilah wartawan pejuang. Jadi pedagang, pedagang pejuang. Jadi apa lagi? Jadi tentara, tentara pejuang. Semua harus jadi pejuang di tempat Anda masing-masing. Saya Freddy Dolu dan Bung Syarif Bastaman. Ucapan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Luar biasa.